Tiga semuanya, berjumpa lagi bersama saya Natasha Germania dalam program Highlights BRI Super League. Sebuah program yang tentunya menyajikan rangkuman gol-gol dari kompetisi sepak bola paling bergengsi di Indonesia. Ya, BRI Super League baru saja merampungkan laga-laga Game Week ke-6-nya. Di segmen pembuka kali ini, Natasha sudah mempersiapkan nih rangkuman highlights-nya. Seperti PSM Makassar yang sukses menorehkan kekalahan pertama untuk Persija. Serta ada kemenangan yang juga diraih oleh Persebaya Surabaya serta Persib Bandung. Langsung saja kita simak cuplikan selengkapnya. 4 laga tanpa kemenangan membuat tuan rumah PSM Makassar tak punya pilihan selain mengalahkan tamunya Persija Jakarta pada laga Game Week ke-6 BRI Super League. Mendapatkan dukungan dari para supporter di Stadion Gelora B.J. Habibie, tim asuhan Bernardo Tavares justru mendapatkan tekanan dari tim tamu yang unggul dalam penguasaan bola. Namun hingga babak pertama usai tidak ada gol yang dihasilkan oleh kedua tim. Kondisi tidak jauh berbeda terjadi di babak kedua. Pertahanan tuan rumah yang dikomandoi oleh Yuran Fernandes mesti bekerja lebih keras menahan gempuran Macan Kemayoran yang tampil full tim. Namun dalam situasi tertekan, PSM justru mampu unggul lebih dulu. Melalui tendangan bebas, Savio sukses menjebol gawang Persija yang dikawal oleh Carlos Eduardo. PSM unggul 1-0 pada menit ke-56. Keunggulan 1 gol membuat PSM semakin fokus memperkuat pertahanan. Hal ini menyulitkan para pemain Persija untuk menerobos pertahanan tuan rumah. Sebaliknya, lewat sebuah serangan balik, PSM justru berhasil menggandakan keunggulan melalui sundulan Abu Kamara pada menit ke-79. Gol ini tercipta melalui asis Rizky Eka Pratamba. Skor 2-0 bertahan hingga peluit akhir. Hasil ini menjadi kemenangan pertama PSM di pentas BRI Super League musim ini. Sebaliknya, bagi Persija merupakan kekalahan perdana. Dua tim yang sama-sama menelan kekalahan pada Game Week ke-5 yaitu Persebaya Surabaya dan Semen Padang FC saling berhadapan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Baik tuan rumah maupun tim tamu yang ingin menghentikan tren negatif. Alhasil, keduanya pun langsung memperagakan permainan ofensif. Didukung publik Surabaya membuat tim berjuluk bajul ijo lebih banyak mendominasi serangan. Beberapa peluang sempat diperoleh oleh motor serangan tuan rumah, Bruno Moreira, yang sayangnya belum menemui sasaran. Babak pertama harus berakhir dengan kedudukan imbang tanpa gol. Pada babak kedua, Persebaya tampil semakin agresif. Meski tanpa playmaker andalannya, Francesco Rivera yang absen di laga ini, tim asuhan Eduardo Perez tetap mampu melakukan serangan berbahaya. Khalif Freitas yang diturunkan sejak menit pertama mengisi posisi Rivera akhirnya mampu berkontribusi positif untuk timnya. Pada menit ke-78, pemain asal Timor Leste memberikan umpan matang yang dikonversi menjadi gol oleh Bruno Moreira. Semen Padang mencoba menyamakan kedudukan pada sisa pertandingan. Namun upaya anak-anak asuhan Eduardo Almeida gagal membuahkan hasil. Hingga wasit meniup peluit panjang, Persebaya sukses mempertahankan keunggulan 1-0. Pertemuan dua tim biru tersaji pada Game Week ke-6 BRI Super League antara tuan rumah Arema FC berjumpa dengan Persib Bandung di Stadion Kanjuruhan. Bertindak sebagai tuan rumah, tim Singoedan langsung menekan pertahanan Maung Bandung. Hanya butuh waktu 12 menit bagi tim Singoedan untuk membuka keunggulan. Crossing yang dilepaskan Paulinho dari sisi kiri mampu ditanduk Matheus ke gawang yang dijaga oleh Teja Paku Alam, sehingga mengubah skor menjadi 1-0. Gol ini mampu mengubah arah permainan. Persib tampil lebih agresif dan mencoba mengambil alih dominasi serangan dengan dimotori gelandang anyarnya Tom Hai. Setelah babak pertama berakhir untuk keunggulan Arema, Persib akhirnya mampu mencetak gol penyeimbang pada paruh kedua. Melalui tusukan dari sisi kiri, Andrew Jung mengirim crossing ke mulut gawang yang disambut dengan sontekan William Barros. Skor pun berubah 1-1 pada menit ke-59. Di tengah gencarnya upaya melakukan serangan, Persib harus kehilangan Frans Putros yang terkena kartu merah di menit ke-63. Namun, hal itu tidak menggoyahkan semangat juang para pemain Persib. Menjelang penghujung laga, Federico Barba mencetak gol penentu kemenangan dengan memaksimalkan tendangan penjuru William Marcilio. Hingga laga akhir, Arema harus mengakui keunggulan tamunya dengan skor akhir 1-2.
Masih bersama saya, Natasha Jarwadia dalam program Highlights BRI Super League. Di segmen kedua kali ini, kami masih memiliki beberapa tayangan menarik. Di antaranya dari laga antara Bali United kontra PSIM Yogyakarta. Dan juga ada laga dari Borneo FC Samarinda yang masih menjaga rekor tidak terkalahkan. Langsung saja informasi selengkapnya untuk Anda. Laga sengit tersaji antara dua tim yang diarsiteki pelatih asal Belanda. Ya, Bali United FC yang diasuh oleh Johnny Jansen berhadapan dengan PSIM Yogyakarta yang dibesut oleh Jan Paul van Hassel. Filosofi sepak bola menyerang yang diasuh kedua pelatih membuat pertandingan berjalan sengit sejak peluit kick-off dibunyikan. Para semeton yang memadati Stadion Kapten Iwayan Dipta sempat bersorak saat laga berjalan 17 menit. Bola yang menyentuh tangan Yusaku Yamadera di kotak penalti membuat wasit menunjuk titik putih untuk Bali United. Tanpa kesulitan, Mirza Mustafic mengecoh Cahya Supriyadi untuk membawa tuan rumah memimpin 1-0. Tertinggal 1 gol tidak membuat tim tamu patah semangat. Sebaliknya, pasukan Laskar Mataram justru semakin aktif menyerang. Upaya bek kanan PSIM Raka Cahyana Rizky yang melakukan overlap menghasilkan gol penyeimbang pada menit ke-34. Raka dengan jitu memaksimalkan umpan Nermin Halyata yang membuat skor berubah menjadi 1-1. Pada injury time babak pertama, kelegahan tuan rumah dalam mengantisipasi situasi set piece menjadi malapetaka. Diawali oleh kecerdikan Ze Valente dalam mengirim bola Ezequiel Vidal, membalikkan kedudukan menjadi 1-2 untuk keunggulan PSIM Yogyakarta. Bali United tidak punya pilihan selain meningkatkan intensitas serangan pada babak kedua. Hanya saja solidnya performa barisan belakang Laskar Mataram membuat serangan tuan rumah selalu kandas. Sebaliknya, justru PSIM yang sukses menambahkan keunggulan. Halyata yang biasanya berperan sebagai pencetak gol, kali ini justru sukses sebagai pencetak assist. Di menit ke-79, ia memberikan umpan matang untuk Anton Olivier sekaligus menjadi asisnya yang kedua di laga ini. Hingga laga usai, Bali United harus mengakui keunggulan PSIM Yogyakarta dengan skor 1-3. Status sebagai satu-satunya tim yang belum terkalahkan menjadi tantangan yang mesti dihadapi Borneo FC Samarinda. Sebab tim yang menjadi lawan pesut etam tampil lebih waspada. Tak terkecuali Persis Solo yang menjadi tamu bagi Borneo FC di Stadion Segiri Senin malam. Usai menjalani tren negatif berupa 4 laga tanpa kemenangan, dengan 3 di antaranya berakhir dengan kekalahan, tim berjuluk Laskar Sambernyawa tidak mau pulang dengan tangan hampa. Tim besutan Peter Duru tampil disiplin menjaga lini pertahanan dari gempuran tuan rumah. Alhasil, Persis sukses menahan Borneo tanpa gol hingga 45 menit pertama usai. Pada paruh kedua, tekanan semakin gencar diberikan oleh tuan rumah. Sejumlah tembakan berhasil dilepaskan oleh Mariano Peralta dan kolega. Total ada 29 tembakan yang dilepaskan para pemain Borneo berbanding 6 yang dihasilkan kubu Persis, membuktikan dominasi sang tuan rumah. Setelah penantian panjang, gol yang ditunggu oleh para Pusabadia akhirnya tercipta pada injury time melalui Mariano Peralta. Gol ini cukup mengantarkan Borneo FC meraih kemenangan kelima berturut-turut di ajang BRI Super League, sekaligus mengokohkan mereka di puncak klasemen sementara. Pelan tapi pasti, Bayangkara Presisi Lampung FC mulai meramaikan persaingan papan tengah di BRI Super League. Menjamu Persik Kediri di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, hasil positif berhasil diraih oleh tim berjuluk The Guardians of Saburai. Raihan 4 poin dari 2 laga terakhir membuat tim asuhan Paul Muster semakin menemukan kepercayaan diri dan membentuk permainan terbaiknya. Alhasil hanya butuh 7 menit bagi Bayangkara untuk mencetak gol pertamanya. Tendangan penjuru dari Moises Wolfschick yang mengarah ke tiang dekat berhasil ditanduk oleh Dendi Sulistiawan ke dalam gawang Persik Kediri. Skor 1-0 bertahan hingga babak pertama usai. Selepas kembali dari kamar ganti, Persik mencoba untuk memberikan tekanan bagi tuan rumah. Namun, sang tuan rumah mengandalkan Nehar Sadiki sebagai bek tengah sudah terlebih dahulu merapatkan barisannya. Apalagi absennya Ezra Walian turut membuat kreativitas serangan tim Macan Putih agak menurun di laga ini. Hingga wasit Yudi Nurcaya meniup peluit akhir, Bayangkara berhasil mempertahankan keunggulan 1-0.
Hasil ini membuat Bayangkara melanjutkan tren positifnya, yaitu melakoni 3 laga terakhir tanpa kekalahan dan sukses mengemas 7 poin. Malut United akhirnya memutus rangkaian 4 laga tanpa kemenangan setelah mengalahkan Madura United. Di laga lainnya nih, ada Dewa United Banten FC yang juga memperpanjang tren positif mereka dengan kemenangan meyakinkan atas PSBS Biak. Selengkapnya, ini dia. Berbekal kemenangan di kandang Arema FC pada game week 5, Dewa United Banten FC tampil dengan percaya diri tinggi saat menjamu PSBS Biak. Tekanan langsung diberikan Alexis Mesidoro dan kolega sejak wasit Rio Permana Putra new fluid kick-off laga di Banten International Stadium Sabtu sore. Sempat gagal memanfaatkan sejumlah peluang, gol yang dinantikan tuan rumah akhirnya tercipta di menit ke-28. Tembakan jarak jauh Hugo Gomez alias Jaja tidak mampu diantisipasi penjaga gawang PSBS Kadu. Tak butuh waktu lama bagi Banten Warriors untuk menambah pundi-pundi golnya. 2 menit berselang, finishing yang dingin dari Stefano Lillipali mengubah kedudukan menjadi 2-0. Gol Lillipali tercipta didahului kejelian dari Ricky Kambuaya dalam memberikan umpan dalam momen yang tepat. Setelah unggul 2-0, Dewa United semakin merajalela. Pada tambahan waktu babak pertama, Alex Martins memperbesar margin gol melalui sundulan akuratnya. Gol Alex tercipta berkat umpan akurat Jaja melalui sepak pojok. Memasuki 45 menit kedua, Dewa United sedikit mengendurkan tekanan. Sebaliknya, tim tamu berupaya untuk mengejar ketertinggalan. Asa sempat lahir ketika waktu normal tersisa 4 menit. Ruggieri mencetak gol melalui sepakan volley yang indah setelah memaksimalkan umpan Luis Hinyas. Namun, gol ini hanya menjadi gol penghibur bagi Laskar Badai Pasifik. Sebab skor akhir 3-1 untuk kemenangan Dewa United Banten FC tidak berubah hingga wasit meniup peluit panjang. Tanpa kemenangan dalam 4 laga terakhir membuat Malut United FC berada di bawah tekanan saat menghadapi Madura United FC. Namun kehadiran pemain-pemain berkualitas membuat pasukan Naga Gamalama sukses membalikkan tekanan tersebut dengan hasil impresif. Keran gol Malut mulai mengalir saat laga berjalan 11 menit. Ciro Alves membuka rekening golnya di laga ini lewat sebuah sontekan first time dari umpan sundulan David da Silva. Tertinggal 1 gol langsung direspon oleh tim tamu. Berawal dari umpan Muhammad Taufani, gelandang berdarah Belanda Jordi Werwan melakukan tembakan placing yang berhasil membobol gawang Alan Bernardon. Babak pertama berakhir dengan skor imbang 1-1. Arah permainan mulai berubah setelah kedua tim kembali dari turun minum. Para pemain Malut bermain dengan energi dan gairah yang berbeda sehingga membuat tim tamu tidak mampu berbuat banyak. Diawali kemelut di depan gawang Madura, Yakob Sayuri mencetak gol yang memberikan keunggulan bagi tuan rumah. Skor 2-1 semakin menambah gairah para pemain Malut United untuk menambah gol. Lewat aksi individu Ciro, Malut United memperbesar keunggulan menjadi 3-1 pada menit ke-63. Striker asal Brazil akhirnya menutup pertandingan dengan torehan hat-trick. Memasuki menit ke-81, Ciro memaksimalkan umpan silang Vico sekaligus menggenapi kemenangan timnya menjadi 4-1. Bagi Ciro Alves, ini merupakan hat-trick pertamanya bagi Malut United. Namun, sepanjang berkarir di Indonesia, Ciro total telah mengukir 5 kali hat-trick. Persijap Jepara gagal mempertahankan keangkeran Stadion Gelora Bumi Kartini yang belum terkalahkan pada 2 laga kandang perdana saat menghadapi Persib Bandung dan Arema FC. Menjamu tamunya dari Tangerang, Persita, tuan rumah berhasil mencetak gol saat laga baru berjalan 9 menit. Striker andalan Persijap, Carlos Franca, mencatatkan nama di kertas skor setelah menerima umpan Sudi Abdullah. Tuan rumah mendapatkan keuntungan setelah wasit memberikan hadiah penalti. Sayangnya, eksekusi Rosalvo pada menit ke-29 masih belum menghasilkan gol. Kerugian lain dialami Persita yang harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-39 karena kartu merah yang diterima Muhammad Toha. Babak pertama pun berakhir dengan skor 1-0 untuk tuan rumah. Meski mendapatkan sejumlah keuntungan, Persijap justru gagal mempertahankan keunggulan mereka. Tim tamu yang kalah jumlah pemain justru tampil Spartan sehingga mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-50 melalui striker Andrejic Alexa. 3 menit setelah gol penyeimbang, tim tamu kembali mencetak gol dan membalikkan kedudukan.
Gol kedua pendekar Cisadane tercipta melalui aksi striker muda Hoki Caraka. Pada sisa laga, upaya tuan rumah menggempur pertahanan tim tamu selalu kandas. Persita berhasil membawa pulang 3 poin ke Tangerang berkat kemenangan 1-2 atas tuan rumah Persijap. Ya, Sobat Liga semuanya, informasi tadi pun juga menjadi penutup perjumpaan kita dalam program Highlights BRI Super League Game Week ke-6. Tapi jangan lupa ya untuk terus saksikan program ini di pekan depan. Akhir kata, Natasha Germania pamit undur diri. Sampai jumpa lagi and keep sportive. Bye-bye.